Kisah ini diangkat dari kisah pribadi, dan waktu itu aku masih sekolah di pesantren. Dan singkat cerita, aku pun liburan, dan orang tua aku mengajak pergi ke rumah kakek dan nenek. Dan judul kisah ini adalah kuburan di belakang rumah kakek dan nenek yang sudah tua. Waktu itu ibu sama ayah berniat untuk mengajak aku pergi ke tempat nenek dan kakek. Nah, sebelum pergi, ayah berpesan apapun yang ada di rumah nenek dan kakek itu terlihat aneh di mata kamu, Hen. Nah, jangan ditegur dan jangan disentuh. Dan satu lagi, apabila nanti kau pergi ke rumah nenek dan kakek, melihat kuburan yang di belakang rumah nenek dan kakekmu, jangan ditunjuk dan jangan ditegur. Nah, pas di dalam mobil, di tengah perjalanan, ibu aku sempat ngomong. Ibu aku ngomong, sama sih seperti ayah yang ngomong, tapi di belakang sambungannya ada beda dikit. Tambahannya, kalau misalkan nenek nyuruh tidur malam, tidur. Dan satu lagi, apapun yang terdengar dari rumah nenek, jangan ditegur dan jangan diambil hati. Maksudnya jangan diambil hati itu, jangan dipikirin. Nah, hati aku langsung, wah, kok ada larangan kayak gini. Nah, itu pertama kali aku pergi ke rumah nenek. Nah, soalnya aku di pesantren udah 5 tahun. Nah, 5 tahun itu selama di pesantren belum pernah aku ke rumah nenek. Nah, jangankan di pesantren, sekolah-sekolah aja belum tahu nenek ya, cuma lihat di PC aja gitu kan. Nah, kembali lagi ke cerita nenek tadi kan, singkat waktunya aku sampai ke rumah nenek. Sampai ke rumah nenek nih, disambut hangat sama nenek dan kakek. Udara dan di kampung nenek pun beda, dingin, sejuk, hijau kan pemandangannya, sawah. Jadi pas asik-asik ngobrol, nah ini bagian yang ini, aku terlihat dan terkejut melihat ada dupa di atas pintu masuk rumah nenek gitu, di dalamnya, di dalam ruangan gitu. Dan itu ada 3 pintu masuk rumah, pintu kamar, dan pintu kamar mandi. Nah, mata aku pun tertuju kemana-mana, ada barang yang seperti keris dipajang gitu kan, disilang gitu keris. Terus ada kayak topeng, terus kayak ada guci di rumah nenek. Tapi aku dengerin kata ayah, apapun yang di rumah nenek, nah ini, apapun yang di rumah nenek jangan ditegur dan jangan disentuh. Waktu aku pergi ke rumah nenek itu posisinya udah sore, karena kami perginya itu dari habis zuhur. Nah, habis zuhur berangkat dan tiba di rumah nenek itu udah mau maghrib. Waktu mau maghrib, nah nenek ngomong sama aku, Hen, waktunya udah maghrib, kamu ambil wudhu atau mau mandi dulu, atau ambil wudhu dulu lepas itu baru mandi nanti habis sholat, boleh juga, pilih aja. Nenek bilang kayak gitu. Ya udah, aku mutusin untuk wudhu dulu, terus aku pergi ke masjid. Itu waktunya belum mandi. Pas sampai di masjid ada kakek-kakek yang nyamperin kan. Itu waktu aku pergi ke masjid itu ditemanin sama kakek sama ayah, jadi kami bertiga. Pas habis sholat nih, nah pas habis sholat ada kakek-kakek yang nyamperin kami. Ternyata dia ini adalah RT sekaligus imam di masjid itu. Nah, sampai basa-basi ngobrol segala macam, aku pun nggak tahu juga bahasanya karena bahasanya bahasa Jawa. Jadi pas aku terdengar, yang aku tahu cuman kata-kata terakhirnya, ini siapa mbah? Nah,
kakek aku ngomong, oh ini cucu dari kota, dia habis liburan dari pesantren mau ke sini liburan. Oh, langsung disekak sama Pak Imamnya. Pak Imamnya tadi bilang, oh iya, nanti kalau misalnya ada hal aneh-aneh di rumah kakek kamu jangan ditegur ya. Langsung dibilang gitu sama Pak Imamnya. Nah hati aku pun ngomong, kok ngomongnya agak lebih ke mistis ya. Kenapa harus ngomongnya ke rumah kakek, dan kenapa harus jangan gini-gini? Kenapa? Nah hati aku bertanya nih, tapi si Pak Imam tadi ngomong ya diiringi dengan tertawa. Paham kan? Jadi orang itu kalau ngomong kayak ada seriusnya tadi bawa ketawa gitu, jadi efek seriusnya itu agak hilang gitu. Nah pokoknya gitulah guys. Jadi waktu udah mau pulang nih, aku bertanya sama bapak, Pak, tadi Pak Imam ngomongin apa sih kalau misalnya ada di rumah kakek ada yang hal aneh-aneh jangan ditegur, maksudnya apa? Bapak aku cuman senyum dan bilang, kalau kamu pengen hidup bahagia, itu ikut kata orang yang baik dan jauhi kata orang yang buruk. Di pesantren kan udah dijelasin mana baik mana buruk, jadi hal baik diambil, hal buruk dibuang. Ayah aku ngomong gitu, ya udah sih. Aku pun diam, langsung lanjutin perjalanan sama kakek. Soalnya dari masjid ke tempat kakek itu lumayan juga, agak 5 menitan juga sih. Jadi pas sampai di rumah kakek itu udah disuguhin kopi, air teh sama cemilan. Nah, singkat waktu nenek bilang sama kakek, orang ini nanti tidurnya di kamar kita aja. Nah, si Hen tidur sama nenek nanti di kamar berdua. Kakek biasanya dia ke pos ronda dulu, ngopi bareng teman-temannya. Biasalah kakekmu itu dia kalau malam susah buat tidur, pulang-pulangnya jam 5. Ya aku maklumin karena di kampung itu kan biasanya pos kamblingnya tuh ganti-gantian jagain keamanan kampung gitu kan. Nah, singkat waktu aku bosan. Waktu itu menunjukkan kalau nggak salah habis jam 8 atau jam 9-an. Jam 8 mau masuk jam 9. Waktu itu aku bosan. Nah, posisinya waktu itu aku nggak punya HP dan nggak dibolehin beli HP karena waktu itu masih sekolah di pesantren. Nah, singkat waktunya lagi aku lihat TV. Wah, ada TV nih. Boleh kalian nonton? Ya udah, aku izin sama nenek. Nek, boleh nggak aku nonton? Nenek bilang, ya udah nonton aja. Tapi nanti habis jam 10 lewat kamu langsung tidur ya, jangan nonton lagi. Nah, waktu itu aku nonton. Jam udah mulai jam 9 lewat 30. Nah, waktu jam 9 lewat 30 itu aku berniat, masih lama, nonton lagi lah, berapa jam lagi. Nah, sekitaran jam 9 lewat 53 itu nenek negur, Hen, udahlah, udah malam, tidur lagi. Besok kita mau pergi ke sawah bantuin nenek. Gimana, mau nggak? Tapi malamnya tidur dulu supaya besoknya nggak kesiangan bangunnya. Tapi aku nggak ngebantah, cuman aku bilang, bentar nek, filmnya dikit lagi mau habis. Nah, ini satu iklan lagi kok palingan habis nek. Aku jawab gitu kan. Jadi nenek pun maklumin, ya udah. Nenek masuk ke kamar. Singkat waktu jam udah mulai 10 lewat 30. Gak kerasa. Berarti udah setengah 11. Nah, di situ keanehan terjadi. Waktu itu posisinya orang tua aku udah tidur di kamar sama ibu. Kemunculan pertamanya itu suara. Waktu itu aku lagi nonton,
Terus mataku itu kayak setengah sadar setengah enggak, kayak mau tidur gitu kan. Kalian pernah nggak sih dengerin orang kalau mau tidur itu dia masih dengar sesuatu yang di sekitar dia gitu, kayak setengah sadar setengah enggak. Nah pasti kalian paham, pasti juga kalian ngalamin. Nah waktu itu posisinya aku setengah sadar, mataku sedikit terbuka dan agak mau nutup gitu. Nah itu suaranya kayak samar-samar gitu, kayak ada orang ngetok, tapi kayak gimana ya, kayak nyentuh doang gitu, cuman suaranya tuh di telinga denger. Nah tok 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 tok, tapi aku nggak hirauin, aku fokus nonton dalam keadaan aku setengah sadar. Nah terus waktu itu nenek aku keluar kamar, langsung dia bangunin aku, Hen bangun, udah tidur di kamar nenek cepat, nenek mau cerita. Tapi aku masih ngebantah, nah bentar nek, ntar lagi filmnya, udah tidur dulu, nanti besok sambung lagi filmnya. Mau sambung di mana nek, kan besok nggak ada lagi filmnya, ini kan filmnya nggak ada episode. Nah, udah besok lagi nontonnya. Tapi waktu itu posisi aku masih bantah, dan aku nyesal banget seumur hidup aku membantah. Waktu itu nenek maklumin lagi, ya udah semenit lagi ya, nanti kalau udah panggil nenek bukain pintu. Aku juga bertanya, kenapa nenek aku ngunci pintu kamarnya, kenapa gitu kan, dan biarin aku di luar, dan dia di kamar dia kunci pintu gitu. Nah di situ aku mulai agak bingung nih, dan aku pun mutusin untuk lanjut nonton. Dan di situ aku nggak setengah sadar dan setengah tidur, udah mulai refleks gitu kan mau nonton. Nah pas di jam 11 tepat itu filmnya habis dan aku pun memutusin untuk nonton. Nah seperti kalian tahu kan, biasanya anak-anak pesantren gitu kan kalau pulang dari rumah biasanya begadang. Kalau zaman-zaman sekarang kan main HP ataupun keluar sama temannya nongkrong kan, untuk nge-refresh otak lah ibaratnya tuh. Cuman waktu itu di zaman aku HP itu susah, karena orang tua aku pun nggak ngizinin aku beli HP. Mampu cuman nggak ngizinin karena dia mau fokusin aku ke kitab dan Al-Quran. Jadi aku harus fokus dulu belajar, nanti hadiahnya HP kalau misalnya udah hafiz gitu kan. Tapi sekarang belum hafiz guys. Nah kita masuk ke cerita lagi. Nah ceritanya tadi, aku udah mulai cari channel baru, udah mau cari film baru, tapi nggak ketemu karena siarannya berita terus kayak sinetron gitu. Nah, aku mutusin keluar ke rumah, mau ke teras rumah nenek, cari angin kan, gabut, keluar rumah, masuk lagi. Terus aku lihat di pintu sebelah kamar mandi itu ada pintu. Aku pun nggak tahu itu pintu apa. Terus pas aku buka, itu pintunya ngarah ke belakang rumah nenek aku. Nah, pas di belakang rumah nenek aku itu, aku lihat cahaya. Nah, di sini awal cerita dimulai. Aku lihat cahaya. Kalian pernah nggak sih lihat cahaya lilin? Nah, itu kan apinya tuh kuning-kuning. Tapi kalau ini cahayanya tuh kecil tapi warna biru. Nah, bukan kayak biru kompor ya, bukan. Dia birunya tuh nyala terus dibarengi dengan angin. Tapi api itu nggak kayak tertiup angin gitu. Api itu kokoh aja, berdiri. Nah, di situ aku penasaran. Pas aku mau deketin itu api, nenek aku langsung nyambar, narik tangan aku gitu. Hen, ngapain kamu di belakang sendirian? Nenek aku bilang gitu. Enggak nek, aku tadi lihat. Udah, jangan ditegur-tegur. Kamu nggak dibilangin sama ayah sama ibu pas ke rumah nenek? Aku dimarahin tuh.
ngomel nenek aku. Nah, singkat waktu aku pun tidur dan bangun paginya bantuin neneknya, cuman bantu liatin karena waktu itu aku nggak paham soal nanam padi, nggak paham kan, maklum ini. Jadi aku liatin aja. Nah, pas aku siapin makanan, nenek ngobrol, udah berapa juz hafalannya, udah berapa kitab yang dipelajari. Ya aku jawab segini nih, udah masuk kitab ini, udah masuk itu. Pas di dalam obrolan kitab itu aku potong dan aku ngomong sama nenek, "Nek, malam tadi nih aku lihat api." Terus nenek aku itu berusaha nyembunyiin gitu. Dia ngubah percakapan, tapi dia gimana ya, ngubah percakapannya itu secara halus. "Oh, lihat api. Ya udah. Tadi nenek mau nanya nih, kitabnya tadi kitab apa?" Nah, langsung dia bilang kayak gitu. Ya udah, kepikiran aku, berarti nenek ini nggak mau ditanya soal itu. Ya udah. Akhirnya aku pulang ke rumah nenek. Aku ganti baju, dan ganti bajunya itu waktu aku jam 1 siang. Nah, aku keliling ke rumah nenek dan aku kembali lagi ke tempat malam tadi pas di belakang rumah nenek. Pas aku lihat siangnya, itu di belakang rumah nenek ada kuburan satu. Dan kuburan itu di tengah-tengahnya ada kayak bunganya itu daunnya hitam. Kalau orang kampung aku bilangnya bunga burung hantu. Nah, bunganya itu warnanya merah, tapi daun-daunnya itu hitam. Nah, dan dia nggak bercabang. Biasanya kalau tumbuhan itu kan ada cabangnya, ada batangnya. Dia tuh lurus, terus di pinggirnya daun, kiri kanannya daun, dan di atasnya bunga. Gitu. Nah, aku pun nggak tahu itu bunga apa ya kan. Yang jelas, pas aku lihat itu kuburan itu udah usang banget, udah lumutnya udah tebel banget kan. Karena mungkin nggak pernah dia bersihin atau gimana. Dan di kirinya itu nggak ada tumbuh rumput. Yang anehnya itu nggak ada tumbuh rumput dan nggak ada tanaman di sekitar situ. Jadi di kelilingi kuburan itu ada hanya batu-batu kecil dan batu-batu kerikil. Nah, dan aku pun nggak tahu itu kuburan tuh ngadapnya kemana. Biasanya ngadapnya ke kiblat, tapi ini nggak ngadap ke kiblat dia ngadapnya ke pohon besar. Nah, di depan kuburan itu ada pohon besar, tapi bukan pohon beringin, dia besar banget dan banyak cabangnya. Terus pohon itu ngeluarin bau yang nggak enak gitu. Kalian pernah cium bau kaos kaki? Nah, kayak gitu baunya persis. Nah, balik ke cerita kuburan tadi, jangankan kuburan itu ada rumput, daun-daun aja nggak ada di situ, nggak ada di atas kuburan itu. Apa mungkin disapu orang atau dijaga sama nenek aku nggak tahu ya kan. Yang jelas di sekeliling kuburan itu nggak ada daun sama sekali. Jangankan rumput, daun jatuh aja di situ nggak ada. Nah, waktu itu aku memberanikan diri nanya sama ayah. Ya, kemarin kan ayah bilang apapun yang hal aneh di rumah ini jangan dibantah sama kakek dan nenek. Sekarang aku mau nanya sama ayah nih. Ayah kan bukan punya rumah nenek. Aku mau tanya sama ayah aja. Ayah aku ngomongnya gini, "Hen, udah ayah bilang, apapun yang kamu lihat jangan kamu protes dan jangan kamu kritik. Dan jangan kamu komentarin." Gitu. Ayah aku setontak langsung kayak marah, terus nambah bentak gitu dikit kan. Soalnya aku dididik sama ayah itu keras. Jadi waktu itu udah suasana saya sama ayah aku udah mau berantem kan. Ya udah, aku pun udah mau ngalah sama orang tua. Akhirnya makan malam pun tiba. Nah, pas makan malamnya itu kami makan, posisinya itu mati lampu. Tapi enak loh guys, mati lampu sambil makan, terus diterangin sama lampu lilin.
Jadi waktu itu aku makan sama nenek. Makannya pun masih kebayang-bayang sama kuburan tadi dan sama lampu malam tadi. Lampu yang nyala di atas kuburan. Nah, waktu itu aku nggak tahu lampu itu nyalanya di kuburan. Tapi pas siangnya aku berpikir, aku lihat kuburan itu sontak langsung berpikir gini. Berarti malam tadi aku lihat lampu itu berarti berada di atas kuburan itu. Kemungkinan. Dan dalam hati aku pun banyak bertanya, kenapa setiap apapun yang kutanya ke ayah, ke nenek, ke kakek, itu jawabnya jangan membantah dan jangan komentarin. Maksudnya apa? Nah, singkat cerita, aku pun selesai makan duluan dan aku duduk di teras nenek sambil mikirin hal yang sama. Nah, waktu itu ibu nyamperin, Hen, udahlah, apapun yang kamu pikirin dalam otakmu, dalam hatimu, mama kan sudah bilang, jangan dipikirin dan jangan dikomentarin. Aku pun langsung menjawab nih, Mak, gini ya Mak, ilmu itu Mak akan putus di jalan kalau kita nggak bertanya Mak. Jadi aku nih sekarang lagi cari ilmu Mak, ilmu dimana aku bisa paham tentang hal semua yang diceritain sama nenek sama kakek. Makanya aku bertanya. Nah, jadi ibu aku udah nggak bisa ngomong nih, cuman ibu aku ngomongnya gini, Hen, kalau memang kamu mau ngetes dan kamu mau tahu tentang apa yang ada di isi rumah nenekmu ini, kamu malam nanti gak usah tidur. Nah, kalau bisa malam ini kan malam mati lampu. Nah, kalau bisa kamu jangan tidur. Kamu baringan di tengah-tengah ruangan. Maksudnya di tempat TV, di depan TV gitu. Waktu itu aku langsung contak, kenapa ibu aku langsung ngomongnya kayak ngetes gitu dia. Nah, langsung aku ngomong, Bu, Mak, kok ngomongnya kayak ngetes gitu, maksudnya apa? Ya gimana, ibu mau jawab soal ini, ya kamu nggak dengerin dan kamu juga nggak mau ngikutin arahan. Ya udah, sekarang ibu mau kamu tes sendiri dan kamu buktiin sendiri, dan supaya kamu dapat jawaban dari larangan kami tadi. Ayah sama ibu ngelarang kamu karena ibu sayang, karena ibu gak mau hal yang aneh terjadi. Jadi, tapi kalau kamu mau bantahnya gini, ngomongnya kayak gini, ibu gak bisa jawab. Kalau ibu jawab pun, ibu pasti dibilang syirik. Nah, dan aku pun bertanya nih, kenapa harus bawa-bawa syirik? Emangnya ada hal apa? Ya, ibu aku pun ngomong, udah, intinya kamu malam ini jangan tidur, kamu begadang. Nah, ibu beliin kamu rokok. Waktu itu aku pesantren rokok, guys. Nah, ibu beliin kamu rokok. Kamu ngerokok, beli kopi, ibu bikinin kamu kopi, kamu beliin kamu rokok. Kamu jangan tidur. Kalau kamu mau ingin jawaban kamu persis yang kamu pertanyakan sama ibu, kamu jangan tidur. Ibu aku sontak langsung masuk ke dalam, masuk kamar ayah. Nah, di situ aku langsung ngomong, apa yang dibilang sama ibu aku ini? Aku nggak paham dan aku nggak ngerti. Akhirnya aku tidur di depan TV, nggak pakai bantal, cuman pakai selimut. Terus nenek aku nyamper lagi, Hen, kenapa nggak tidur? Ini udah jam 10 lewat, mau dekat jam 11. Udah tidur. Iya, nenek tahu kamu pertanyaannya yang gak masuk di akal. Dan kamu pertanyaannya pengen tahu juga kenapa si isi rumah nenek ini gak boleh dikomentarin, terus gak boleh ditanya-tanya. Pokoknya adalah sebabnya, karena nenek tahu anak muda itu perlu mencari ilmu dan ingin tahu. Nah, tapi lebih baik Hen gak usah tahu dan gak perlu cari tahu. Nanti kalau udah sampai di rumah di kota, baru Hen telepon nenek, baru nenek ceritain. Tapi dalam waktu itu aku sontak langsung kesal, langsung bilang sama nenek, Nek,
Aku ini udah besar loh, Nek. Apa hal lagi yang mau disembunyi-sembunyi dari aku? Aku udah belajar ilmu dari kiai, dari ustadz, dari teman-teman aku. Aku udah dewasa, Nek. Jadi tolong jangan sembunyiin hal yang kayak gini dari aku. Nah, nenek pun langsung ngomongnya gini, ya udah, kalau memang nggak mau disembunyiin, kamu sekarang juga nggak usah tidur. Nenek juga gak akan bakal bantuin. Langsung aku kaget dong. Kenapa nenek aku kok tiba-tiba ngomongnya sama kayak ibu aku tadi? Nenek aku langsung kunci pintu kamarnya, terus dia gak pedulin aku. Nah, singkat waktu, jam menunjukkan pukul jam 12 tepat. Akhirnya aku pun mutusin buat bakar rokok dan minum kopi. Pas aku mau bikin kopi di belakang, itu pintu yang ngarah ke tempat kuburan nenek aku itu kebuka dikit. Dia kayak gitu, kebuka dikit. Terus pas aku liatin, pintunya itu nutup lagi. Di situ hati aku langsung ngomong, palingan angin, palingan ini, palingan itu. Aku kembali ngunci. Nah, ini tradisinya orang-orang kampung ya kan. Kalau ngunci pintu itu biasanya kayak balok kayu. Di tengah balok kayu itu dikasih paku terus diputar gitu. Nah, tahu nggak guys? Pasti kalian tahu lah, diputar. Terus nanti pintunya tuh ngunci dari dalam gitu. Nah, diputarkan, dimasukin kayu. Nggak dimasukin kayu sih, di paku. Terus nanti nutupnya tuh kayak diputar gitu dia. Nah, di sela-sela apa? Di pertengahan. Nah, di pertengahan pintu tadi. Jadi dia ngunci dari dalam. Nah, aku kunci. Terus aku kembali ke depan TV. Pas aku balik ke depan TV, itu rokok aku yang baru aja dibeli sama ibu itu hilang satu. Hilang satu. Tadi kan aku bakar satu sambil bikin kopi. Terus pas aku balik lagi ke tempat depan TV, itu rokok posisinya itu udah terbuka dan rokoknya tuh kayak keluar gitu dia. Keluar dan hilang satu. Nah, rokoknya itu waktu masih ingat sih, kalau nggak salah rokoknya itu Surya kecil. Isinya kalau nggak salah berapa itu? Nah, pokoknya hilang satu pokoknya. Pas hilang itu, gue langsung nanya. Aku langsung mikir gini, lah kok hilang satu ya? Siapa yang ngisap? Aku kepikiran, mungkin nenek ngambil satu. Soalnya nenek aku ngerokok atau kakek aku. Tapi aku kepikiran lagi, kakek aku dia kan setiap malam ngeronda. Nah, nemenin bapak-bapak yang ngeronda. Ketua ronda dia. Gak mungkin dong dia yang ngambil. Atau mungkin nenek, atau mungkin bapak. Tapi posisinya itu bapak aku lagi tidur dan ibu aku juga udah tidur karena udah jam 12 lewat itu. Nah, singkatnya waktu selang beberapa menit, itu atap itu kayak ada naburin pasir gitu. Tapi aku mikirnya gini, mungkin ayam lagi naik di atas rumah kan, di atas loteng. Tapi bunyinya itu beriringan dengan ketokan pintu. Tok, tok. Dan aku pun langsung kaget. Apa nih? Nah, di situ hal keanehan mulai terjadi. Biasanya kalau di kampung kalau di kampung nenek aku itu masih menggunakan lampu yang diisi minyak. Nah, waktu itu pas malam aku nggak tidur itu lampunya minyak. Jadi posisi minyak lampu itu udah kayak
mau habis gitu. Nah aku pun terlihat di samping TV-nya nenek aku tuh ada lilin. Nah aku kepikiran inisiatif mau bakar lilin itu buat jaga-jaga. Singkatnya cerita lagi, aku udah mulai takut nih. Yang suara pasir di atas loteng diiringi dengan ketukan pelan. Ketukannya seperti ini. Nah, gitu guys. Kurang lebih kayak gitu lah. Cuman ketukannya lebih pelan lagi. Cuman aku denger. Nah, jarang berapa menit ketukan sama pasir tadi hilang. Dan waktu posisinya itu, aku udah takut. Udah masukin kepala sama kaki dalam selimut. Udah baca-baca doa kan, baca kursi, baca amalan, hilang dia. Nah, jarang berapa jam kemudian, ini udah jam 2 nih. Aku nggak tidur itu. Dan posisi jam 2 itu aku bakar rokok yang udah ketiga kali aku bakar rokok. Kopi aku pun udah setengah. Nah, akhirnya aku mutusin buat cari angin. Keluar. Pas keluar, buka pintu, itu ada ibu-ibu. Nah, ibu-ibu guys. Dia pakai daster putih, tapi dia kayak ada corak-coraknya warna merah gitu kan. Maklum lah waktu itu malam aku nggak lihat. Cuman bajunya itu kayak mancerin sinar gitu. Dia kayak megang HP gitu. Tapi bukan HP, aku lihatnya jelas. Nah, aku kepikiran buat negur ibu itu. Bu, mau kemana? Sebenarnya aku mau tegur. Pas aku mau tegur, ibu itu noleh ke aku. Aku langsung kaget dong. Kok ibu ini noleh ke aku? Kenapa ya? Dia noleh ke aku dengan ekspresinya nggak ada, senyum nggak ada, merengut nggak ada, ekspresinya datar dan matanya itu melotot. Akhirnya aku inisiatif langsung pergi ke kamar, pergi ke dalam rumah, kunci pintu, langsung ke tempat tidur aku tadi. Aku langsung kaget, kenapa? Apa itu tadi? Jelang beberapa menit kemudian, nih, aku lihat dari jendela. Aku kepikiran, apakah ibu tadi masih ada nggak di depan? Dan ternyata ibu itu tadi masih ada di depan, ngadepnya ke rumah aku. Aneh banget dong. Nah, ngadepnya ke tempat rumah nenek aku dengan muka yang sama, dengan mata yang sama, dengan badan yang sama. Nah, aku langsung tutup gorden jendela, langsung tidur. Jerang beberapa jam kemudian, jam 4 lewat, enggak jam 4 sih, jam 3 lewat mau masuk jam 4 gitu. Nah, aku inisiatif mau lihat lagi ibu yang di depan rumah nenek. Ternyata udah nggak ada. Nah, waktu itu aku niat mau bakar rokok lagi, cuman koreknya hilang, nggak tahu kemana. Mungkin pas aku ke teras jatuh. Pas aku masuk, koreknya itu ketinggalan di teras. Karena aku waktu itu pas lihat ibu itu aku langsung lari. Nah, pas aku lari mungkin koreknya jatuh. Ya udah, mungkin nggak apa-apa. Aku inisiatif mau pergi ke tempat kompor. Pas di dapur aku hidupin kompor. Kan aku biasanya kalau ngidupin rokok di kompor itu miring. Nah, rokok yang posisinya lagi di mulut, pas aku ngidupin, kepala aku mereng dan ngidupin kompor, itu kayak ada yang hadepin sama aku, kayak ada berhadapan sama aku, kayak ngelotot di depan kompor itu juga. Itu aku langsung refleks, jatuh kena magicom, kepala aku kena magicom. Terus nenek aku kebangun. Kenapa Hen? Kenapa? Itu Nek, ada orang yang ngadep muka aku tadi, dia kayak hancur gitu mukanya. Nah,
di situ. Nenek aku pun meluk aku dan ngajak tidur bareng sama dia. Nah, tidur bareng dia. Pas aku tidur bareng dia, itu nenek aku kayak baca mantra sebelum masuk kamar dia. Baca mantra, itu badan aku udah lemes banget, keringat dingin. Terus aku tidur di samping nenek. Terus neneknya bilang, dah nggak apa-apa. Makanya kalau dibilangin sama orang tua itu dengerin, jangan ngebantah. Kalau ngebantah ya gini jadinya. Nenek aku bilang kayak gitu. Tapi pikiran aku sama hati aku masih keras, masih penasaran dan pengen tahu apa itu, makhluk apa yang hadap sama aku dan kenapa ibu-ibu melototin aku sampai hadap ke depan rumah nenek aku. Nah, pertanyaan itu makin dalam. Nah, yang pertama pertanyaannya kenapa aku nggak boleh nyentuh dan ngomentari barang. Dan ini pertanyaannya makin dalam lagi dalam hati aku, kenapa ada orang malam-malam pakai daster putih terus ngadep ke aku tanpa ekspresi, terus sampai jam 2 malam masih berdiri di situ. Nah, dan aku pas bakar rokok, siapa yang ngadep mukanya kayak mau ngadepin sama aku gitu, mukanya itu berhadapan, itu siapa sebenarnya? Nah, inisiatif malamnya aku percobaan lagi. Malam itu aku baca kirzi, baca ayatul kirzi. Nah, itu salah satu amalan dari pondok aku. Aku baca ayatul kirzi dan aku pun gak tidur malam itu. Saking gilanya pengen tahu apakah di rumah nenek aku nih ada makhluk yang betul-betul gak bagus gitu. Nah, ya udah. Habis sholat isya, aku pun tidur di depan TV. Pas di depan TV, nenek aku keluar, Hen, udahlah, mau percobaan berapa kali, kamu gak kapok-kapok. Aku pun ngomong, Nek, maaf nih Nek, aku terlahir orang Melayu Nek. Mama aku orang Melayu, bapak aku memang orang Jawa. Cuma Nek, aku mau minta maaf nih Nek, di dalam suku Melayu gak ada orang yang penakut Nek. Nah, dalam tegasnya, dalam sigapnya aku ngomong gitu sama nenek. Nenek pun bilang, alah, malam tadi aja dijumpain gitu aja takut. Tapi aku bilang sama nenek, Nek, ingat Nek, malam ini aku gak akan kabur. Aku akan betul-betul tanya siapa sebenarnya di rumah nenek ini penunggunya. Nenek aku jawab, ya udah, kamu mau tanya, mau ngobrol, mau ngopi sama dia, ya udah, terserah kamu. Cuman kalau kamu ada apa-apa, nenek pasti bantuin. Nah, tapi nenek mau minta tolong sama kamu. Kamu kalau masuk ke kampung orang, jumpa sama orang, itu harus sopan ya Nak. Harus sopan ya Cu. Nah, nenek aku bilang kayak gitu. Iya Nek, aku selalu sopan kok, gak pernah aku bangkang sama orang. Walah, nenek aku bilang, alah, kamu buktinya aja kamu bangkang sama aku kok. Nah, ya udah, nenek aku pun langsung masuk kamar, ngunci kamar lagi.